Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini gereja, banyak gereja yang kaku dan tidak memanifestasikan kuasa Tuhan. Hanya gereja itu wujud satu denominasi, tetapi tidak ada kelihatan tanda-tanda yang menyertai. Kenapa gereja seperti kehilangan wibawa, kehilangan momentum, kehilangan kuasa, seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Di dalam Markus 16, bahwa tanda-tanda menyertai apa? Orang yang percaya. Bahwa ada penyertaan, ada tanda yang harus kelihatan kepada setiap orang yang percaya. Bukan hanya reverend, bukan hanya yang penginjil. Setiap yang percaya. Seharusnya ada tanda-tanda yang menyertai saudara. Harus ada demonstrasi kuasa Tuhan. Dan ini yang Tuhan sedang pulihkan dalam gerejanya saat-saat ini. Pemulihan segala sesuatu. Gerejanya digerakkan dengan kuasa. Gereja digerakkan dengan worship yang berwibawa. Gereja digerakkan dengan firman Tuhan yang ada bisanya, kalau kita katakan begitu. Berbisa, bukan biasa-biasa. Yang orang mendengar, masuk sini, keluar sini. Tidak ada yang disimpan sehingga pulang tidak membawa apa-apa. Waktunya sedang Tuhan lakukan perubahan itu. Karena mempersiapkan gerejanya layak menyongsong Tuhan. Ini yang next. Ini keluarga saya, saudara sudah lihat yang kecil itu, dia di sana. Bilang ada tambahan, ada doa. Next. Nah, mari kita lihat ayat firman Tuhan ini seperti 1 Korintus pasal 4:20. Apa dikatakan di situ? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari apa? Perkataan, tetapi dari apa? Kuasa. Setiap firman Tuhan, setiap yang kita ucapkan itu seharusnya jangan hanya kata-kata saja. Karena firman Tuhan itu berkuasa, saudara. Harus dimanifestasi dengan kuasa. Kalau hamba Tuhan berkata, Tuhan itu benar-benar menyembuhkan Yesus bila meletakkan tangan kita orang sakit sembuh. Itu artinya berkuasa, karena bukan hanya perkataan kita, tetapi kuasa yang menyertai saudara. Ini yang dipulihkan oleh Tuhan. Kuasa yang dipulihkan. Siapa saja kita boleh dipakai oleh Tuhan. Ada amin saudara? Kita dipakai Tuhan luar biasa. Untuk memanifestasikan kuasa. Di kampung, di bandar, di mana saja. Tuhan sedang memulihkan itu. Tuhan sedang melakukan pekerjaannya yang luar biasa. Mari kita terus next firman Tuhan. Kita melihat teks ini saudara, 2 Tawarik 7, 13-14. Ini ayat yang cukup kita kenal dengan ayat ini. Kita melihat saja. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku dan umatku yang di atas namaku disebut. Merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajah. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga. Dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. 3 hal terjadi dalam kehidupan banyak orang. Orang dunia, orang Kristen, saudara. Yang Tuhan menyebabkan itu ataupun keadaan. Yang pertama, saudara. Next. Sambung baca dulu. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa di tempat ini. Doa di tempat ini. Perhatikan saudara. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Perhatikan. Pilih tempat ini. Menguduskan rumah ini. Supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan
ada di situ. Berapa lama? Sepanjang masa. Haleluya. Apa yang terjadi bila tidak ada pertobatan? Bila tiada kerendahan hati? Bila tidak pernah mohon pengampunan Tuhan? Apa yang terjadi? Next. Ada 3 perkara ini terjadi dalam hidup saya dan saudara. Di ayat sebelumnya. Ini yang kita mau hindarkan. Yang pertama, menutup langit. Hidup tidak diberkati. Siapa di sini yang merasa hidup tidak diberkati? Merasa susah. Keuangan susah. Kehidupan keluarga susah. Tidak diberkati. Seperti langit tertutup bagi dia. Seperti tidak ada Tuhan yang menolong dia. Hari-hari berdoa di gereja. Lihat khotbah. Tidak ada jalan keluar. Seperti segala pintu tertutup. Hari ini, dengar saudara, kamu akan mengalami terobosan. Ada amin? Yang kedua apa terjadi? Belalang dikirim kepada kita. Penghasilan tidak diberkati. Kamu buka ladang tanam pisang. Kamu begitu sibuk tidak hasil. Bisnis selalu rugi. Siapa yang ada di sini terjadi? Ada kan? Jual nasi lemak dan sayur tanam sayur. Sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada kita. Tidak diberkati. Seharusnya ini tidak terjadi kepada saya dan saudara. Karena kita sedang memanifestasikan kuasa Tuhan. Berkat Tuhan. Aku datang memberikan hidup yang apa? Hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang, mencuri. Itu yang iblis masuk. Mencuri. Mencuri di tanah kita, tidak tanam, tidak hasil. Seperti tertutup. Hari ini, berita yang baik kepada saudara. Saudara akan buka selubung itu. Karena Tuhan sedang mengasihi saudara dan memanifestasikan kuasanya. Bumi akan memberikan hasil yang bertani, yang bisnis, business woman akan mengalami. Yang ketiga, sakit penyakit. Ini yang selalu sering terjadi, saudara. Sakit lutut lah, sakit pinggang lah, belum lagi sakit dompet. Ini yang luar biasa. Tapi tiada di sini, saudara. Sakit dompet saya lihat tiada di sini. Semua diberkati. Amin. Ada di KK. Kamilah orang Pitas, orang Kudat, banyak sakit dompet, saudara. Di sini semuanya dompet-dompet tebal. Haleluya. Tidak niat minta belanja ya. Walaupun saya lihat kamu dompet tebal, diberkati. Tidak mau minta belanja. Reverend Alex ada misuk. Kami sup ikan sini yang paling sedap. Bukan minta belanja kalau begitu itu. Minta sebut restoran, sup ikan, itu bukan minta belanja. Tapi kalau kena bawa tidak menolak. Haleluya. Itu kan berkat. Bala jangan dicari apa? Rezeki jangan di. Haleluya. Mari kita bahkan kemuliaan begitu. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita akan singkirkan ketiga penghalang ini dalam hidup kita. Dan kamu akan melihat kuasa Tuhan didemonstrasikan dalam hidup kita. Apa tindakan seharusnya kita lakukan untuk mendapat, untuk menangkis, untuk menyingkirkan langit tertutup, hidup tidak diberkati. Belalang ini bukan belalang yang kami lihat, masuk makan kita punya beras, nasi. Bukan, saudara. Ini gambaran pelahap-pelahap, entiti-entiti yang merampas hak yang kita punya. Melabur, rugi, terus ini belalang. Adakah yang melabur terus rugi? Inilah belalang-belalang yang mencuri harta kita. Dan sakit penyakit tentunya, saudara. Dan saya istiharkan pada pagi hari ini. Setiap penyakit kita sembuh dalam nama Yesus. Seperti nyanyian kita.
oleh bilur-bilurnya, darahnya. 1 minggu yang lalu kita merayakan Paskah dan kebangkitan. Benar? Berarti saat ini Yesus belum naik ke surga. Selama 40 hari. Dia masih berlega-lega di bumi. Kalau kita masih berkira begitu, Yesus masih ada bumi sekarang. Belum naik ke surga. Itu 2000 tahun yang lalu. Berarti Yesus masih menampakkan di setiap bilik saudara. Di setiap keluarga saudara sedang memperlihatkan bahwa ada bakas paku di tangannya dan di lembongnya tertusuk dan darahnya mengalir untuk memberikan kesembuhan dan kelepasan kepada saudara karena dia belum naik. Artinya saudara akan mengalami kesembuhan pada pagi hari ini. Imani saja. Karena iman itu adalah kuasa kita mendapatkan mujizat Tuhan. Ada 4 perkara saudara seperti dalam pembacaan itu. Ya kita tidak ulang lagi, kamu boleh merujuk kembali dalam. Ada 4 perkara yang harus dilakukan, jangan escape. Tidak boleh escape satu pun. Kalau escape satu, saudara tidak menerima itu. Tidak akan terlepas. Yang pertama, merendahkan diri. Ini proses yang sukar, saudara. Nah, kalau di gereja, pastor menyuruh kita apapun, dia melawan. Tidak ada kerendahan hati kepada pemimpin. Harus tetap rendah hati. Itu adalah jalan pertama. Rendah. Tapi di sini tiada semua hati, semua di sini lembut semua. Itu ada di Kudat dan di Pita selalunya. Karena, tapi ada di mana-mana juga. Haleluya. Walaupun ada di Pitas, tapi ada di mana-mana. Mungkinkah di Keningau ini? Pasti. Pertama, saudara, tanya kita, kerendahan hati penting. Kalau tidak kerendahan hati, hanya disuruh melayani cuci tandas, sekolah minggu yang paling kecil, apalagi yang lain saudara sudah merungut. Saudara sudah gagal yang pertama. Kerendahan hati penting. Disuruh oleh senior pastor, Reverend. Pasti itu rancangan Tuhan. Karena apa yang dia pikirkan, saudara, apa yang timbul dalam hatinya, itu pastinya sudah dia berdoa dan sudah dia download. Berarti kalau kita tidak ikut apa yang itu, berarti kita melawan apa yang Tuhan sudah jamah dan bisikan dalam hatinya. Termasuk pemimpin-pemimpin yang lain. Perlu kerendahan hati. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau sembuh, kalau kita mau bumi, segala hasil yang kita usahakan berhasil, tetap rendah hati. Ada amin saudara? Jangan melawan. Ada satu peribahasa yang berkata, saya tunduk tapi menanduk. Bolehkah itu? Tunduk tapi menanduk. Itu kambing saudara, dia tunduk. Jangan kau ingat kau sudah di depan kau, tiba-tiba kau tanduk di belakang. Tapi sini tiada yang kambing. Semua sini apa? Selain domba. Yang kedua, berdoa. Suka berdoa, saudara. Setiap hari. Jangan doa makan saya, saudara. Saya tahu kamu juga berdoa. Doa makan. Berapa kali berdoa? Kadang 3 kali, kadang 4 kali. Sarapan pagi 1 kali. Makan tengah hari 1 kali. Minum petang 1 kali. Makan malam 1. 4 kali berdoa, ruhaninya luar biasa. Bukan doa itu. Itu doa ucapan syukur, bersyukur makanan. Doa yang benar-benar kita ada waktu dengan Tuhan. Setiap hari, saudara. Sekarang ini sudah berumur, saudara, saya tidak kenapa. Jam 4 saya sudah terbangun. Kadang-kadang jam 3, jam 4. Mungkin umur sudah lebih 18 tahun, saudara. Jam 4 sudah saya bangun. Di mana saja, walaupun tidur jam 1. Tidur jam 2. Tidak tahu yang lain. Yang muda-muda, ya tidur terus. Itu kesempatan kita mau berdoa, saudara. Dan Tuhan berbicara saat seperti ini. Bisa mempersiapkan kita. Doa, saudara. Kalau belum ada waktu berdoa. Karena itu langkah kedua. Kita mengalami bumi yang tidak tertutup.
dan juga kita mengalami hasilnya, dan juga tidak ada sakit penyakit, saudara. Merendahkan diri boleh juga dibuat untuk berdoa dan berpuasa. Gabungkan sekali, saudara. Merendahkan diri, berdoa dan berpuasa. Siapa di sini yang boleh angkat tangan, yang ada sakit, yang belum hilang-hilang sakitnya? Saya berikan saranan. Yang sakit tidak pernah hilang-hilang. Betul, ada angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Lakukan merendahkan diri, berdoa. 3 hari berdoa berpuasa, ambil perjamuan kudus setiap hari. Kalau tidak dapat 3 hari, 7 hari. Istiharkan penyakit sembuh dalam nama Yesus Tuhan. 7 hari saja. Doa, berpuasa, kalau tidak puasa sepenuhnya, puasa Daniel pun cukup. Kamu tahu puasa Daniel kan? Tahu puasa Daniel. Jangan makan nasi, makan sayur siang malam. Boleh tahan ya itu? Boleh, kami boleh buat 21 hari di GG. Makan sayur saja, tidak nasi. Itu puasa Daniel, minum air. Itu masih ringan, saudara. Sambil berdoa, 7 hari saya sarankan untuk ambil perjamuan, ambil roti dan beli anggur. Dalam nama darah Yesus, inilah darah Yesus. Kamu boleh buat sendiri di rumah, saudara. Tidak perlu gereja. Bicara ini darah Yesus, ini tubuh Yesus. Saya makan ini. Dan saya terima ini sebagai materai. Sembuhan. Beli-beli. Minum selepas kamu berdoa. 7 hari kamu akan melihat hasilnya. Pasti kesembuhan terjadi. Ada amin? Karena itu iman kita. Itu disuruh oleh Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan apa? Tentunya pujian. Menyembah Tuhan. Dalam handphone kita kan ada lagu-lagu. Mencari Tuhan. 7 hari saja yang ada sakit kronik. Dan lihat, kamu akan bersaksi di tempat ini. Karena kita sedang mentransformasikan kuasa Tuhan. Ada langkah, ada tindakan kita untuk mengubah, saudara. Kalau kita datang di gereja, kita doakan dulu, saya sakit. Saudara, prosesnya lama. Nah, hamba Tuhan ada imannya, tetapi kamu sendiri tidak respon, tidak menyambut iman itu. Selalu Yesus katakan apa? Imanmu yang menyelamatkan kamu. Respon seperti itu. Hamba Tuhan itu mendoakan sebagai alat Tuhan. Tetapi kamu tidak akan dapat kesembuhan itu. Kalau tidak ada respon daripada kamu sendiri. Selalunya iman itu bertumbuh. Beriman dan percaya. Kamu buat itu, saudara. Benar-benar kamu mau mengalami mujizat Tuhan terjadi. Dan yang keempat apa? Tentunya bertobat. Sudah dia berdoa, merendahkan diri, berpuasa, memuji Tuhan. Tetapi buat lagi yang jahat. Hari ini bertobat, besok tahu buat lagi. Bukan bertobat, tahu buat. Sudah bertobat, tahu buat lagi. Sudah bertobat, tahu buat lagi. Saudara, total pertobatan ini 100% berhenti dosa. Itu adalah jalan berarti Tuhan mengalir. Saat kita berdoa, kuasa Tuhan, kamu akan melihat mujizat Tuhan. Kalau saya bersaksi, saudara, Reverend Alec, Reverend Gideon, sudah. Dulu saya banyak pakai proton saga. Selepas COVID berdoa Tuhan, kami sudah berjalan di seluruh Sabah. Di mana-mana proton saga, semput-semput sudah second hand. Anak saya beli, dia mau pakai. Tuhan berikan saya super king. Orang berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak minta, saudara. Dia tahu keperluan kita. Tuhan tahukah tidak keperluan kita? Dia tahu. Saya ada utang 30.000 ringgit. Saya bersekolah, saudara, saya tidak mau ambil piti-piti ini. Dia bilang, biar saya berhutang. Saya cucuk itu kreditkan, kumpul 30.000 ringgit. Selepas COVID 2001, kita khotbah. Saya diberkati, nyanyi kan? Dilimpahi. Hamba Tuhan. Bank setiap bulan tagih utang, bayar.
Tapi di sini tiada yang berhutang kan? Tiada yang hutang kereta, tiada hutang rumah. Semua lunas. Dan berapa saja yang amin. Berarti banyak yang ada hutang. Artinya banyak yang ada hutang daripada yang aminnya sedikit. Haleluya. Itu seperti saya saudara dulu. Ditagih oleh bank. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya hamba Tuhan yang saya ikhtiarkan juga. Kita sedang berjalan berkat Tuhan. Si Tuhan dengar saudara. Mustahil ada mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Siapa yang ada berhutang, yang terdesak, dengar ini saudara. Saya mengalami. Saya berdoa, Tuhan tolong saya bayar hutang ini. Karena saya tidak mau berdiri lagi di mimbar, saya diberkati. Saya mengalami kelimpahan. Yohanes 10:10 itu. Bukan saja hidup yang berkelimpahan, tapi berkecukupan, tidak berkekurangan. Ini hari-hari bank. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Itu pertengahan 2021, 2021. Zaman COVID. Lalu saya bermimpi, saudara. Saya mau share ini supaya kamu juga mengalami kelepasan dalam hidup. Supaya kamu juga terima ini, supaya kita diberkati. Bagi Tuhan kita, luar biasa. Saya mimpi, saudara, saya bertemu dengan seorang pribadi. Bukan pakaian berkilauan, bukan ada seperti yang orang bersaksi Yesus itu bersinar. Tidak, orang yang biasa. Biasa-biasa. Tetapi saya heran, saya tahu dia Yesus. Saya tidak tahu kenapa. Lalu dia bertanya kepada saya, saudara. Apa hutang kamu? Kenapa dia tahu dia tanya hutang? Karena saya sudah berdoa. Kita sudah link. Doa kita sudah link di surga. Dan Yesus. Saya berkata 30.000 ringgit. Betul. Rupanya dalam mimpi dan nyata, saudara. Tidak beli tipu ini hutang. Sama nilainya. Lalu dia katakan seperti ini. Perhatikan, dengar ini saudara, supaya kamu juga terlepas dengan apapun keadaan kamu. Minta Tuhan. Tapi prosesnya ini 4 ya. Jangan escape satu. Tidak boleh satu saja kamu buat, Tuhan kenapa hutang saya masih sakit? Karena kamu tidak melakukan ini 4. Harus melakukan 4 hal ini, baru kita mengalami. Amin. Lalu pribadi berkata, ada seorang pribadi yang datang kepada kamu. Bila dia dilayani oleh kamu, disembuhkan, dia yang akan bayar nanti hutang kamu 30.000 ringgit ini. Lalu siapa yang saya fungsikan dalam gereja 3 bulan, saudara, belum. Saya masih. Bulan yang ketiga, ada seorang pribadi menghubungi saya. Ustaz, boleh minta nomor account? Saudara, kalau ada orang yang minta nomor account kamu bagi dia. Jangan nanti dia terdelete, saudara. Karena kamu tahu kalau orang minta nomor account ini tujuannya apa? Kamu tahu sendiri. Cepat-cepat saya bagi nomor account, saudara. Saya tidak tunggu beberapa saat di dalam. Karena kita paham, orang yang minta nomor account tujuannya apa? Kamu tahu sendiri. Tidak ada orang yang minta. Adakah pernah orang minta kamu nomor account kamu? Ada kan? Tapi kalau kamu ada utang, dia minta bayar. Saya bagi dia. Tidak lama kemudian, lihat. Kan sekarang semua online banking sudah kena transfer. Kira-kira berapa ribu saudara dia transfer? Berapa ribu? Seperti 2 dan utang saya? 30.000 ringgit. Mungkin 1.500 itu biasa. Dan kawan-kawan, inilah Tuhan kita yang sudah memecahkan yang mustahil tidak mustahil. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara, saya istiharkan pada pagi hari ini. Terimalah kuasa Tuhan. Manifestasi dalam hutangmu akan selesai dalam nama Yesus. Hutang rumahmu, hutang loan bankmu, percaya saja. Karena kita memiliki Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi, tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah membiarkan kita. Asal kita ikut ini, saudara. Jangan escape satu, saya katakan. Merendahkan diri. Berdoa. Mencari wajah Tuhan. Bertobat tiap hari. Kalau hari bertobat, besok buat lagi.
saudara itu cancel, Tuhan akan cancelkan berkatnya. Saya beritahu, karena dosa itu yang menghalang. Dosa itu yang menjadi penghalang. Wajah Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita karena dosa, saudara. Bertobat sungguh-sungguh. Kalau kita mengalami kuasa Tuhan. Saya isytiharkan di tempat ini. Di Living Word Community Church ini. Kamu akan mengalami kuasa Tuhan yang lebih lagi seperti dulu. Karena saya melihat kamu sudah, kandang itu sudah pecah, saudara. Kongkongan itu seperti, berarti Roh Kudus bergerak di tempat ini lagi luar biasa dengan capacity yang sungguh-sungguh lagi. Saya melihat lebih 10 gereja kamu akan buka ataupun lebih. Ini apostolik, panggilan apostolik. Banyak gereja sekarang saudara hanya siup-siup memuji Tuhan. Gereja yang kecil dia kasih besar. Di Semenanjung ada gereja sampai 10 juta saudara. Ada kan kamu dengar? Dia bilang antarlah 1 juta, 2 juta di Sabah Sarawak. Kalau masuk pendalaman sana. Kenapa kasih besar atau gereja? Nanti Yesus tanya, oh, besarnya gereja kamu. Besarnya ikon. Sekarang puji Tuhan ada beberapa ikon dulu. Sudah keperluan saudara. Tapi itu bukan keperluan. Menunjuk. Uang itu dihabiskan. Di mana pelayanan jiwa-jiwa yang penting? Yesus tertarik kepada jiwa-jiwa. Ada amin saudara? Kita tidak tertarik bangunan. Puji Tuhan adalah bangunan. Ada bangunan, kita selesa, ada ekon, ada musik. Puji Tuhan. Dan Yesus tertarik seorang jiwa. Masih ingat perumpamaan anak yang hilang, perlu kamu khotbah. Domba yang hilang, aku mencari dan menyelamatkan yang bukan orang yang benar yang aku cari adalah orang yang sakit. Itulah hati Yesus. Satu jiwa diselamatkan itu ada sorak-sorai di surga. Bukan bangunan yang diperbesarkan. Yang tidak membawa orang diselamatkan. Inilah panggilan gereja Tuhan. Panggilan apostolik. Yang menjangkau jiwa-jiwa. Di pelosok-pelosok di kampung sana, di hutan-hutan. Kan? Ini sudah, ini bisa jadi penatua sudah. Saya melihat di tempat ini akan ada dihabiskan Islam muda sudah keperluan Reverend Gideon. Kenapa? Karena dia sibuk akan jalan keluar banyak perjalanannya bukan hanya terikat di sini. Dia mulai bergerak. Seperti saya saudara di KK saya mulai kemana-mana di Johor, di Sarawak, di Bugis. Dan dia akhirnya menjadi sibuk dan dia tidak di sini. Perlu ada seorang, saya sudah berdoa kepada Roh Kudus, perlu ada seorang di sini. Orangnya bukan karena bukan pastoring kapasitinya, dia pastor muda. Sebagai menjaga tempat ini di dalam kerohanian saudara. Karena dia selalu pergi, berarti ada kekosongan, ada gap di alam roh. Boleh paham, Reverend Gideon? Dia keluar, ada gap di alam roh. Tetapi yang berjaga sini kapasitas sebagai gembala, walaupun bukan sepenuh, berarti sudah ada sesuatu yang menjaga di sini di alam roh. Kapasitasnya begitu. Mungkin boleh didoakan. Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Perlu keperluan seperti itu. Supaya biar gereja ini mantap. Dia keluar, saudara, iblis lihat, ini tiada gembala, tiada Reverend Gideon. Mari kita kacau. Jemaat, mari kita bingungkan mereka. Tapi mulai saat itu bilang, no, ada di situ penjaganya. Ada kapasitinya seperti gembala. Itu penting di alam roh, saudara. Figure itu. Figure yang boleh menjaga gereja. Walaupun dia tiada di sana, tetapi kapasitinya, roh-rohnya, penjagaannya ada di situ. Itu pengurapan, saudara. Di tempat ini. Itu nanti difikirkan. Perluannya. Karena saya percaya gereja ini akan berkembang dan bertumbuh dengan luar biasa. Amin. Karena mereka ini sudah dilepas seperti burung yang sudah terlepas dari sangkar selama ini.
Kita paham itu, kita sudah selalu sharing. Sekarang ini mereka sudah seperti burung yang terbang. Tergantung kapasiti mereka. Tergantung mereka mau dipakai Tuhan. Tergantung mereka pergi berlari. Sampai kemana. Itu tergantung kerinduan kita. Bukan jangan tanya Tuhan. Tuhan pakai saya. Ini aku. Tidak. Saudara. Ini yang terakhir, ayat yang terakhir. Ada dua, bukan terakhir. Mari kita baca Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebetulnya kita mulai pikirkan di atas, saudara. Bukan lagi di bumi. Di bumi ini orang bumi yang pikirkan hal bumi. Orang dunia pikirkan dunia. Sekarang ini, Reverend Alex kita pikirkan yang di atas sudah. 60 tahun sudah kan. Selalu kita pikirkan ada di atas sudah. Tidak maksud lain yang mengatakan yang kita ini dekat sudah. Tetapi seharusnya itulah tujuan kita. Pikirkan, itulah destinasi kita. Amin, saudara. Kita sedang singgah sebentar di Kaningau ini. Singgah sebentar. Ini bukan tempat kita. Ini bukan rumah kita. Ini sementara. Seharusnya mulai saat ini. Mulai begini. Oh, ada baru rumah saya di sana. Yang Tuhan sediakan. Itulah pikiran kita sedang mempersiapkan kita untuk hal-hal yang di atas. Itulah tujuan kita sebenarnya, bukan di bumi. Ya, kita masih pekerjaan di bumi, puji Tuhan. Itu kan supaya kita ada sumber makanan kita. Firman Tuhan berkata, setiap orang kalau mau makan harus bekerja. Harus berusaha. Karena kita perlu makan. Tanam. Tapi tidak ada hasilnya kalau tidak melakukan 4 perkara itu. Saat ini, di tempat ini, lakukan itu. Memanifestasikan kuasa Tuhan. Pikirkan perkara-perkara di atas. Saat kita pikirkan orang lain, saudara, kita punya pikiran, hati kita, tujuan kita hal di atas, seperti kita connected dengan surga. Kita tidak suka lagi hal-hal dunia. Kita tidak inginkan hal. Mereka suka itu dalam hati kita kawal. Kita suka, saudara. Karena connection kita hal-hal di atas. Orang sibuk pergi karaoke, saudara. Langsung tidak keinginan, saudara. Kenapa? Karena kita terkonek yang di atas. Kita meninggalkan kedagingan, keduniawian. Karena pikiran kita terarah hal yang di atas. Karena Kristus hadir di situ. Itulah tujuan kita. Amin, saudara. Ayat yang terakhir, saudara. Mungkin saya sudah ambil penyambung. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita ada power yang Tuhan berikan. Kuasa. Orang dunia tiada kuasa, saudara. Kita ada kuasa. Perhatikan ada malaikat yang menyertai kita setiap itu. Malaikat diarahkan. Itu sebabnya setiap hari kita berdoa penyertaan malaikat dan Roh Kudus. Penting. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan sejalan dengan pikiran Tuhan. Karena Roh Kudus memberikan kita kuasa. Melayani Tuhan untuk bertanam, untuk memberitakan firman, apa saja Roh Kudus yang memberikan kita kuasa. Berjalanlah, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan kuasa yang Tuhan berikan. Ada amin, saudara? Ingat ada 4 perkara itu yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kuasa Tuhan. Yang pertama apa? Merendahkan diri. Yang kedua apa? Berdoa. Yang ketiga, mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh. Jangan cari wajah Siti Nurhaliza, Sarukan setiap hari, Bollywood.
Mana 3 jam masih duduk di TV. Mencari wajah Tuhan. Itu mencari artis Bollywood, saudara. Mencari wajah Tuhan, rindu memuji Tuhan. Dan bertobat. Hari ini bertobat, besok kau buat lagi. Hari Minggu nangis minta didoakan. Hari 1 sampai hari 6, di mana dia? Kita sedang mendemonstrasikan hari-hari ini. Saya percaya ini yang terakhir, saudara. Kebangunan rohani akan terjadi bila-bila waktu. Siap sedia. Kalau kamu masuk di kampung, kamu bersaksi saja, banyak orang bertobat. Karena Roh Kudus sedang membuka. Ini waktunya. Pencurahan Roh Kudus. Kita sedang melihat ini. Gereja yang tidak terbuka, saudara, mereka akan ketinggalan. Ketinggalan mereka. Gereja yang terbuka dengan Roh Kudus akan mengalami pembangunan rohani yang luar biasa. Kesembuhan terjadi. Yang lumpuh berjalan. Saya pergi Nias bulan Juli tahun yang lalu. Belum pernah saya lihat 4 orang kita doakan berdiri dan berjalan. Yang lumpuh, saudara. 2 tahun atau 3 tahun. Belum pernah saya lihat begitu. Di mana-mana kita mendengar kesaksian, kesembuhan di TikTok, saudara. Mau pernah lihat kan? Orang mendoakan begitu saja. Sembuh, saudara. Belum pernah terjadi seperti itu. Saya melihat titik beberapa hamba Tuhan. Termasuk pendeta Sony, itu nama Sony kan. Kamu melihat kan dia punya TikTok. Dia mendoakan. Bukan lagi Andi Simon itu yang biasa dia datang. Karena juga mendoakan di TikTok. Kesembuhan terjadi, saudara. Berarti pekerjaan Tuhan sedang bekerja luar biasa. Karena mempersiapkan kedatangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan banyak yang dibangkitkan kembali. Saya bersyukur Reverend Alex bangkit kembali. Kebangkitan yang baru. Saya percaya. Lupakan cerita yang lama. Itu sejarah. Amin. Robek itu dan buang di sampah. Amin. Tulis lembaran yang baru. Yang hati kamu menuju surga. Itulah matlamat kita. Jangan ingat cerita yang lama. Itu tidak penting. Setiap kita ada sejarah silam dan gelap, saudara. Siapa di sini dan lahir saja bersih dan kudus dan suci? Angkat tangan. Kamu melebihi Yesus. Tidak ada. Semua kita berdosa, ada sejarah hitam, ada perbuatan-perbuatan silam yang tentunya menyakitkan hati Tuhan. Saat kita bertobat, mengizinkan darah Yesus menyucikan kita. Di hari menyucikan tubuh, jiwa, dan diri kita. Dia menyucikan kita. Asal kita mengaku dosa kita. 1 Yohanes 1:9. Asal kita mengaku dosa kita, dia adalah setia dan benar dan mengampuni kita. Setiap kita mengaku dosa diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Darahnya mengampuni kita. Tidak peduli berapa lambar dosa yang kamu lakukan. Berapa buku dosa hitam yang sedang terjadi dalam hidup kita waktu-waktu lalu. Saat darah Yesus menitis dan bertobat. Itu semua dibakar dan disucikan. Kita akan mengalami melimpah. Apa yang kita tanam, hasil tanam pisang diberkati Tuhan. Berlipat kali ganda. Kerjaan kamu akan ada kenaikan pangkat dan gaji yang meningkat. Percaya saja, saudara. Hutang kamu, saya cakapkan, hutang kamu. Siapa yang ada hutang? Boleh angkat tangan. Yang ada hutang, mau selesai hutang. Hutang kereta, hutang rumah, hutang PT-PTN, hutang bank. Boleh angkat tangan nggak? Dalam nama Yesus yang angkat tangan ini. Selesaikan hutang dalam nama Yesus. Terima. Terima. Dan tentunya 4 hal ini kamu buat ya. Jangan hanya berdoa saja selesai hutang. Tidak bertobat. Hanya berdoa Tuhan selesaikan hutang. Yang 3 ini tidak dibuat. Tidak jadi, saudara. Karena ini yang dikatakan. Bila kamu berdoa mencari wajahku. Di tempat ini. Mari kita kembali lagi ayat yang sebelumnya itu. Ini yang terjadi, saudara. Mari kita baca bersama-sama sebagai menutup firman Tuhan dan kita akan berdoa.
1, 2, 3. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa di tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Kalau hati Tuhan, mata Tuhan ada kepada saudara dan gereja ini, apa yang mustahil bagi Tuhan? Ada, saudara. Karena dia sedang memandang kita, memandang hati kita, dan kita berkenan kepada-Nya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita berdiri. Mungkin yang ada keperluan khusus, boleh datang saya di hadapan ini. Kita akan berdoa kalau ada. Ada keperluan khusus? Hebat saja. Sahabat kita dari Pitas. Orang Pitas. Aman ini. Tiba-tiba datang ke dunia. Haleluya. Menjadi berkat di tempat ini. Diutus Tuhan. Di tempat yang tersembunyi, di tempat yang gelap di Pitas. Menjadi terang bagi keningau. Haleluya. Haleluya. Yang ada keperluan boleh datang. Kalau tidak ada masalah. Imani saja, percaya saja. Mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang kami sudah dengar sebentar. Bahwa kami adalah anak-anak bukan hanya terdiri, kerajaan-Mu bukan hanya dengan perkataan saja. Tetapi sedang didemonstrasikan dengan kuasa, kesembuhan, penyakit disembuhkan. Apa yang kami tanam berhasil, ladang kami berhasil, pekerjaan kami berhasil, ada kenaikan gaji terima, ada promosi dalam pekerjaan terima dalam nama Yesus. Yang tertutup, pintu-pintu tertutup, saat ini terbuka dalam nama Yesus. Di dalam Mazmur 24 berkata, bahwa pintu-pintu yang berabad-abad terbuka. Bila datang Raja Kemuliaan, saya siapkan Raja Kemuliaan Yesus. Pintu-pintu gerbang berabad-abad terbuka dalam nama Yesus. Pelayanan kamu terbuka, gereja-gereja baru dalam gereja ini terbuka. Keluarga-keluarga yang ada masalah, segala pintu terbuka, perdamaian terjadi. Sehingga tempat ini, mereka mengalami kasih Tuhan. Mengalami mukjizat Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan. Karena firman Tuhan hidup di tempat ini. Living word. Firman-Mu hidup. Kuasa Tuhan hidup. Mukjizat Tuhan hidup di tempat ini. Siarkan Reverend Gideon dan timnya berkati pelayanan di sini Tuhan Yesus. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa khususnya di Keningau dan pendalaman ini. Gereja yang sederhana dan kecil ini bagi pandangan manusia tidak terpuji, tidak dianggap penting. Tetapi di mata Tuhan, yang kecil menjadi gereja yang mempermalukan bagi orang-orang yang lebih besar. Karena mereka engkau memakai mereka dengan luar biasa. Urapi kepimpinan di tempat ini. Pakai gereja ini Tuhan, menjadi sinar kemuliaan Tuhan. Saya siarkan setiap yang sakit pada pagi hari ini. Yang sakit, jamah di bagian sakit kamu. Yang sakit. Saya siarkan dalam nama Yesus, dengan kuasa yang engkau berikan kepada hamba-Mu, otoritas yang engkau berikan hamba-Mu. Mereka meletakkan tangan kepada yang sakit. Terima kesembuhan dalam nama, saya usir sakit penyakit dalam nama Yesus. Roh penyakit, roh kutuk penyakit, keluar dalam nama Yesus. Roh kemiskinan, keluar dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima kasih pelepasan. Segala rantai-rantai yang mengikat, keterikatan dengan apapun kedagingan. Roh jahat, saya putuskan itu dalam nama Yesus. Terima kelepasan, terima kesembuhan, terima pengampunan Tuhan. Karena dia hadir di tengah kita. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus terus menerus menjamah setiap hati, setiap keperluan anak-anak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kita katakan, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat.